Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Bagaspatih. Saya akan menjelaskan tentang organ penyusunan, sistem reproduksi, dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai klimaks atau orgasme. Pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan korpus cavernosum. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. Kedua, skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma. Otot-otot khusus pada dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Ketiga, testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri. Bagian belakang penis fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Organ yang biasa disebut buah zakar ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron. Fungsinya testosteron yaitu menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Biasanya testis pria akan mulai tumbuh sekitar usia 10-13 tahun. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, tetapi rata-rata panjangnya sekitar 5-7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Yang kelima, alat reproduksi bagian dalam. Tak hanya di luar, alat reproduksi pria juga terdapat di bagian dalam tubuh. Berikut organ dan struktur yang terlibat di dalamnya adalah: yang pertama, vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Yang kedua, vesicula seminalis, kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Yang ketiga, saluran ejakulasi, saluran gabungan antara vesicula seminalis dan vas deferens. Yang keempat, uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Yang kelima, kelenjar prostat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Yang keenam, kelenjar pulpouretral, kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi, yaitu sistem reproduksi wanita memiliki fungsi yang beragam dan saling berkaitan satu sama lain. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian untuk mendukung proses reproduksi berjalan dengan lancar dan baik. Secara garis besar, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Pada eksternal terdapat mons pubis, klitoris, tabia majora dan minora, dan orificium vagina. Sementara pada internal ada vagina, ovarium, rahim, serviks, dan tuba fallopi. Organ reproduksi wanita dapat berfungsi baik jika memiliki
anatomi atau struktur yang normal dan juga dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi demi kelancaran siklus menstruasi. Sebagai wanita, penting sekali untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataan ada berbagai penyakit yang sering menyerang sistem reproduksi wanita. Sampai saat ini apa saja penyakit-penyakitnya? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan sel sperma dan sel telur. Proses pembentukan sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium, sel induk sperma, memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatoza. Spermatoza akan bergerak ke dalam epididymis. Tabung menyimpan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium. Ada beberapa tahapan dalam proses ini, yaitu pembelahan dan penggadaan, perkembangan, dan pematangan. Oogenesis salah satu proses terjadi dalam organ reproduksi wanita. Proses ini bertujuan sebagai pembentukan dan pematangan secara sel telur atau ovum di dalam ovarium lindung telur. Sel telur induk atau oogonium telur berkembang dengan metode membelah diri atau mitosis hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oot primer. Namun jumlah tersebut bisa berkurang sampai janin lahir. Oosit merupakan sel telur belum matang yang nantinya berkembang sampai matang di lapisan luar ovarium. Adapun sel telur sudah ada di tubuh wanita sejak berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Sementara ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.